Calon anggota DPRD Gianyar terpilih Dapil Payangan dan Tegalalang dari PDI Perjuangan Inyoman Kandel. Tidak menunggu dilantik dan langsung belusukan serta turun ke bawah ke tengah masyarakat. Kali ini caleg pendatang baru itu datang ke SMP Negeri 3 Payangan di Banjar Selat, Desa Buahan Kaja Gianyar yang telah berhasil meningkatkan jumlah siswa baru tahun ini. Sentuhan perhatian Nyoman Kandel, salah satu calon anggota DPRD Gianyar pendatang baru yang terpilih saat Pileg 2019 mendorong banyak siswa yang diterima di SMP Negeri 3 Payangan. Peningkatannya hampir mencapai 50%. Hal itu terungkap saat rapat komite bersama kasih angkutan orang Dinas Perhubungan Gianyar, Kabid Pendidikan Kabupaten Gianyar, Ketua Komite SMP 3 Payangan, PLT Kepala SMP Negeri 3 Payangan, para bekal Buahan dan Buahan Kaja, Ketua Forum Komite SMA Negeri 1 Payangan, dan Komite SMP Negeri 3 Buahan yang mengundang khusus Nyoman Kandel. Wakil Ketua Komite Imade Aryawan mengaku, semua elemen masyarakat mendukung kemajuan sekolah, baik berupa dukungan moral maupun material, khususnya Nyoman Kandel, untuk mengakses kemajuan sekolah. Pendidikan tidak cukup dari pihak sekolah, namun juga dari orang tua murid yang siap mendukung pendidikan ke depannya. Di sekolah baru ini banyak hal yang bisa dikembangkan, baik dari segi kelembagaan dan potensi yang masih bisa dimajukan. Kami, Komite SMP Negeri 3 Payangan, mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat di dalam mendukung kemajuan sekolah kami, baik dari dukungan moral maupun material, terutama ini Bapak Nyoman Kandel sebagai tokoh masyarakat yang sangat banyak memfasilitasi kami di dalam mengakses hal-hal yang kami butuhkan terkait dengan kemajuan sekolah itu. Sementara Nyoman Kandel menegaskan, melalui rapat komite ini pihaknya berkomitmen untuk memajukan pendidikan dan kualitas sekolah. Sebagai calon anggota DPRD terpilih, pihaknya terus memotivasi kemajuan sekolah. Nyoman Kandel saat itu juga mengucapkan terima kasih atas mandat dan kepercayaan masyarakat Buahan dan Buahan Kaja, Payangan. Meskipun belum dilantik, dirinya akan terus berbuat tidak saja infrastruktur, sarana dan prasarana, namun juga bidang lain yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Kami ada ruang untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua murid, yang mana sudah ada peningkatan sesuai dengan harapan kita bersama, bahwa yang dulunya minim minat calon anak didik baru untuk bersekolah di SMP 3, tetapi setelah diadakan upaya-upaya yang maksimal oleh semua pihak, terutama pihak komite dan tokoh-tokoh masyarakat, pihak sekolah, akhirnya hari ini sudah terjawab bahwa dengan diberlakukannya juga sistem zonasi yang notabene regulasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, terutama OPD yang terkait, bahwa hari ini sudah terjawab di mana siswa baru yang masuk di SMP 3 ini itu sudah maksimal sesuai harapan kita bersama yang di backup oleh tamatan 5 SD yang ada di Desa Buahan dan Buahan Kaja ini. Rapat komite sebelumnya menginformasikan jumlah siswanya minim, namun sekarang peningkatan jumlah siswa terjadi secara optimal yang didukung 5 sekolah dasar di Buahan dan Buahan Kaja. Tahun ini SMP Negeri 3 Payangan mendapat 88 siswa. Nyoman Kandel mengajak semua siswa khususnya di zona SMP 3 Payangan bersama-sama membesarkan sekolah ini karena pendidikan ini menjadi salah satu faktor untuk memajukan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat juga punya kewajiban untuk mendukung karena sistem pendidikan dengan kurikulum secara sentralistik sehingga di semua sekolah sama dan tergantung pengelolaan tanpa adanya kepentingan lain. September 2019, GTT, guru tidak tetap, diangkat di SMP Negeri 3 Payangan. Sekolah negeri juga diberikan bantuan operasional dana BOS dari APBN. Namun ada juklak dan juknisnya secara terperinci. Sehingga intinya pendidikan di SMP 3 Payangan secara operasional seluruhnya gratis. Indikator lain yang memotivasi siswa adalah responsif tokoh masyarakat dan Bupati Gianyar Made Mayasre yang membantu angkutan siswa. Realisasi armada sekolah ini akan memperingan biaya dan meningkatkan keamanan sehingga tidak perlu diantar jemput orang tua atau wali siswa. Tim Liputan Bali TV.